Oke, baiklah. Sekarang kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Ya, jadi sekarang di sini kita akan memahami atau belajar tentang teori dan pembahasan soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, yang pertama adalah barisan bilangan. Jadi barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Nah, jadi pemisah antara U1 dan U2 dan seterusnya itu adalah tanda koma. Jadi ini yang menandakan bahwa dia adalah suatu barisan. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada barisan bilangan yaitu 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, suku ke-1 yang tadi dilambangkan dengan U1 itu nilainya sama dengan 4. Suku kedua yang dilambangkan adalah U2 itu nilainya adalah 6. Suku ketiga dilambangkan dengan U3 itu nilainya sama dengan 8. Suku keempat yang dilambangkan tadi dengan U4 itu nilainya adalah 10 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda. Jadi beda atau selisih antara suku berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, ini namanya barisan aritmatika, yaitu barisan di mana beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Di mana beda pada barisan aritmatika dilambangkan dengan huruf B kecil. Untuk mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi beda itu artinya kita mengurangkan suku berurutan. Misalnya U2 kita kurangi dengan U1. Atau bisa juga suku ketiga atau U3 dikurangi dengan U2. Atau bisa juga suku keempat atau U4 dikurangi dengan suku ketiga dan seterusnya. Nah, jadi rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika itu adalah UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Jadi keterangan UN itu adalah suku yang ke N, A itu adalah suku pertama, N adalah nomor suku atau banyaknya suku, sedangkan B itu adalah beda. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Diketahui suatu barisan aritmatika, suku ketiga atau U3 maksudnya di sini nilainya adalah 9. Suku ke-6
atau U6 itu nilainya adalah 18. Tentukan rumus suku ke N-nya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, tadi diketahui U3 di sini adalah 9. Berarti U3 itu bisa kita tulis A ditambah 2B. Kenapa 2 di sini? Karena 3 dikurangi 1. N-1 tadi rumusnya. Sehingga di sini 3 dikurangi 1 menjadi 2. B sama dengan 9. Sementara U6 atau suku yang ke-6 itu adalah A ditambah 5B. Jadi 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Sama dengan 18. Nah, ini tinggal dieliminasi. Kita eliminasi atau kita kurangi. A dikurangi A itu 0. Kemudian 2B dikurangi 5B sama dengan negatif 3B. Sama dengan 9 dikurangi 18 sama dengan negatif 9. Jadi B itu bisa kita peroleh dengan negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Sehingga diperoleh B-nya sama dengan sama dengan 3. Kemudian kita lihat persamaan pertama, yaitu A ditambah 2B sama dengan 9. Nah, kita sekarang ganti B-nya dengan 3, karena sudah kita ketahui. Berarti A tambah 2 kali 3 sama dengan 9. A ditambah 6 sama dengan 9. Berarti A-nya adalah 9 dikurangi 6. Jadi 6 ini berpindah posisi ke sebelah kanan sehingga tandanya menjadi negatif. Sehingga A itu sama dengan 3. Nah, di sini sudah kita temukan nilai B-nya 3 dan A-nya sama dengan 3. Jadi untuk menentukan rumus suku ke N, kita pakai rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, sehingga UN sama dengan 3. Ini hasil dari yang tadi. A sama dengan 3, kemudian ditambah N-1. Ini tetap sesuai rumus di atas. Kalikan 3. 3 ini berasal dari nilai dari B-nya. Nah, kemudian ini sama dengan 3 ditambah 3N-3. Jadi ini dikalikan. N kali 3 sama dengan 3N. Min 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga UN-nya sama dengan 3N. Jadi rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 3N. Nah, ya, sekarang ini contoh kedua. Tentukan suku ke-50 dari barisan berikut. Nah, jadi ini barisannya. Suku pertama 5, suku kedua negatif 2, suku ketiga adalah negatif 9, suku keempatnya adalah negatif 16, dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan suku ke-50 itu dengan cara rumus yang tadi. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, berarti kita mengganti N-nya dengan 50. Berarti di sini adalah U50 sama dengan A. A itu adalah di sini 5. Berarti ganti A-nya dengan 5 ditambah N-nya. N ini ganti dengan 50 min 1. Berarti 49 kali beda. Jadi bedanya di sini berapa?
Jadi bedanya dicari dengan negatif 2 dikurangi 5. Berarti negatif 2 dikurangi 5 berarti negatif 7. Jadi tinggal diganti B-nya dengan 7, N-nya dengan 50, A-nya sama dengan 5. Jadi tinggal dikalikan. Ya, saya kira tidak sulit. Nah, sekarang kita lihat barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio. Nah, jadi kalau aritmatika tadi adalah beda, sekarang di barisan geometri disebut rasio. Di mana rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, rasio itu disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, jadi dari keterangan tadi diperoleh R rasio atau perbandingan. Jadi U2 dibagi dengan U1. Atau bisa juga R itu dicari dengan U3 dibagi dengan U2. Atau bisa juga R itu atau rasio itu diperoleh dengan U4 dibagi dengan U3 dan seterusnya. Nah, jadi rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan UN dibagi dengan UN-1. Nah, misalnya di sini N-nya diganti dengan 5, berarti U5 dibagi U5 dikurangi 1, yaitu 4. Berarti U5 dibagi U4. Nah, itulah rasio. Nah, jadi sementara untuk menentukan rumus suku ke N daripada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkatkan N-1. Jadi keterangannya UN itu adalah suku ke N, A itu suku pertama, kemudian N itu nomor suku atau banyaknya suku, sementara R itu adalah rasio. Ya, contohnya ini. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4 dan suku keempatnya adalah 108. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita lihat. Diketahui di sana suku pertama itu adalah 4, berarti A-nya sama dengan 4. Sementara U4 itu sama dengan 108. Berarti U4 itu bisa ditulis dengan cara begini. A dikalikan R pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 108. Nah, kita ganti substitusi nilai A-nya. A-nya kan tadi 4. Berarti kita ganti A ini dengan 4. 4 kali R pangkat 3. Jadi 3 ini berasal dari 4 dikurangi 1. Sama dengan 108. Nah, sehingga untuk R pangkat 3-nya saja adalah 108 dibagi dengan 4. Kita peroleh 27. Sehingga R itu adalah angka pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Nah, jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 3. Nah, mari kita ingat kembali.
Jadi barisan bilangan, nah itu terdiri atas barisan aritmatika dan barisan geometri. Beda pada barisan aritmatika itu dinyatakan dengan B, yaitu rumusnya UN sama dengan M min NUN min 1. Jadi beda pada barisan aritmatika itu dirumuskan UN min UN min 1. Suku ke N pada barisan aritmatika dinyatakan dengan UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Nah sekarang kalau pada barisan geometri itu disebut rasio. Rasio itu dinyatakan dengan R, di mana R itu sama dengan UN per UN min 1. Nah, untuk rumus suku ke N, pada barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, baru sekarang kita beralih ke deret. Kalau tadi barisan, sekarang deret. Nah, bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk deret bilangan. Jadi, deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Deret bilangan terdiri dari dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Nah, jadi itu deret itu dari dua adalah deret aritmatika dan geometri. Nah, sekarang kita mulai dengan deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, jadi tadi di awal itu kita belajar barisan, itu dipisahkan dengan tanda koma, ini U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Ini barisan aritmatika. Kalau pada deret aritmatika itu ini diganti dengan tanda plus atau penjumlahan. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan U10. Ya, 10. Nah, U1 itu sama dengan A. U2 itu diperoleh dari suku pertama ditambah dengan beda. Suku ketiga itu diperoleh dari suku pertama ditambahkan dengan 2 kali beda. U4 itu diperoleh dari A atau suku pertama ditambah 3 kali bedanya. U5 sama dengan A ditambah 4B. Dan seterusnya nih, sampai U10 itu diperoleh dari A ditambah 9B. Nah, sekarang jumlah 4 suku pertama deret aritmatika. Nah, jumlah 4 suku. Jadi kalau 4 sukunya dijumlahkan, itu artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Jadi ini namanya S4. Jumlah 4 suku pertama. Nah, di sini bisa kita tuliskan U1 kan sama dengan A. Kemudian U2 itu sama dengan A ditambah B.
atau suku pertama ditambah bedanya. Suku ketiga itu adalah diperoleh dari suku pertama ditambah 2 kali bedanya. Kemudian suku keempat itu adalah suku pertama atau A ditambah 3 kali bedanya. Sehingga diperoleh ini 4A ditambah 6B. Atau bisa ditulis 2 kali 2A ditambah 3B. Disederhanakan sehingga S4 sama dengan 4/2 kali 2A ditambah 4 min 1 kali beda. Nah, bagaimana dengan jumlah 10 suku pertama? Ini caranya sama seperti tadi. Kita peroleh ini sehingga jumlah 10 suku pertama itu adalah 10 dibagi 2 kali 2A ditambah 10 min 1 kali B. Nah, itu deret aritmatika. Nah, jadi rumus untuk menghitung jumlah suku deret aritmatika adalah ini ada 2 cara. Sn sama dengan n/2 kali A ditambah UN, atau bisa juga menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan n/2 kali 2A ditambah n min 1 kali B. Nah, jadi rumus ini kita gunakan tergantung soalnya. Kalau diketahui UN di soal itu, maka yang kita gunakan adalah rumus yang pertama ini. Sedangkan kalau yang diketahui adalah N atau banyak N-nya saja, maka kita pakai rumus yang kedua. Nah, ini contoh soalnya nih. Diketahui deret, ini ada suku pertamanya 13, terus suku kedua 16, suku ketiga 19, suku keempatnya 22, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Jadi kalau dari suku pertama sampai suku ke-30 itu dijumlahkan, bagaimana caranya? Cari. Nah, kita lihat soalnya itu di sana A atau suku pertama adalah 13. Kemudian beda itu adalah kita kurangi suku kedua kurangi suku pertama, 16 dikurangi 13, yaitu diperoleh 3. Kemudian N-nya sama dengan 30, karena yang diminta adalah jumlah 30 suku pertama. Nah, karena yang diketahui adalah N di sini, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, tinggal dimasukkan 30 bagi 2 kali 2 kali 13. 13 inilah nilai A-nya. Kemudian 30 ini adalah N-nya, min 1 ini rumusnya. Kemudian kalikan 3, ini bedanya. Sehingga diperoleh 15 kali 26 ditambah 9 kali 3. Sama dengan 15 ditambah 26 ditambah 87. Jadi 87 ini diperoleh dari 29 kali 3. Kemudian 15 kali 113. Ini hasil penjumlahan 26 dan 87, yaitu 113. Nah, sehingga diperoleh 1695. Nah, itulah jumlah dari 30 suku pertama pada deret tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan deret geometri?
Nah, untuk geometri, untuk menghitung jumlah suku deret geometri ini ada dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Rumus ini digunakan apabila R-nya tidak sama dengan 1 dan R-nya lebih dari 1. Jadi R-nya itu harus lebih dari 1, baru kita gunakan rumus yang ini. Kemudian bagaimana kalau R-nya kurang dari 1? Ini kita pakai A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, jadi jadi Sn itu adalah jumlah deret sebanyak N suku pertama. Kemudian A adalah suku pertama, R adalah rasio, N banyaknya suku. Nah, contoh. Lihat contoh soalnya. Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Nah, ingat ini pada bulan Januari dia memproduksi 120 unit. Pada bulan April atau bulan keempat, hasil produksinya itu mencapai 3.240 unit. Nah, pertanyaannya berapakah total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Nah, jadi kita disuruh menghitung berapa jumlah produksi dari bulan Januari sampai bulan Mei. Berarti ini adalah deret geometri. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya kita lihat. Jadi produksi pada bulan Januari itu kita sebut dengan U1 atau sama dengan A, yaitu jumlahnya 120. Hasil produksi pada bulan April itu kita sebut dengan U4, karena pada bulan keempat itu jumlahnya 3.240. Nah, pertanyaan tadi adalah berapa total keseluruhan dari produksi dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, karena 5 bulan maka kita tulis S5. Nah, jadi sebelum kita menentukan S5 harus dicari dulu rasionya atau perbandingannya. Jadi A tadi 120, U4 3.240, A kali R pangkat 3. Ini adalah rumus suku keempat, yaitu 3.240. Nah, A-nya kita ganti dengan 120, kemudian kalikan R pangkat 3 sama dengan 3.240. Nah, R pangkat 3 saja sama dengan 3.240 dibagi 120 sama dengan 27. Sehingga R-nya adalah akar pangkat 3 dari 27. Itu sama dengan 3. Nah, karena R-nya di sini 3 atau lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, sama dengan 120, ini adalah nilai A-nya, kalikan 3 pangkat 5 min 1 per 3 dikurangi 1. Sehingga diperoleh 120
kali 243. Nah, jadi 243 ini diperoleh dari 3 dipangkatkan 5 min 1 per 2. 2 ini adalah 3 dikurangi 1. Sehingga diperoleh, jadi 120 dibagi 2 adalah 60. 242. Nah, jadi ini hasil dari 243 dikurangi 1. Nah, tinggal dikalikan 60 kali 242 sama dengan 14.520. Nah, jadi jumlah produksi sampai bulan kelima adalah 14.520. Nah, jadi demikian pembahasan tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Terima kasih dan selamat belajar.